Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa setia Jogja TV. Wow, ini sudah H-1 sebelum besok kita sama-sama akan merayakan kemerdekaan negara Indonesia pastinya. Tapi harus tetap semangat dari sekarang, apalagi kali ini di edisi yang sangat spesial. Kali ini kerjasama Jogja TV dan juga Paniradia, Kak Istimewa, nanti kita akan banyak membahas mengenai tema yang ini juga akan berkaitan sekali ya dengan keseharian kita, utamanya mengenai kesejahteraan yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Bersama dengan saya, Latifah Nur Muslimah, kita akan membahas tema di Dialog Jogja Menyapa kali ini adalah mengenai BKK Tertib Administrasi Pertanahan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kalau kita tahu dan kita pasti akan selalu melihat begitu ya, bagaimana kemudian Pemda daerah istimewa Yogyakarta ini selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, menjalankan program-program yang memang ini sudah diplot-plot seperti itu, untuk bisa kemudian mengurangi angka kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, seperti yang tertuang di Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 37 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 100 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan bantuan keuangan khusus atau BKK dana keistimewaan kepada pemerintah kelurahan. Nah, ini ada terdapat 11 program strategis gubernur yang dimana salah satunya adalah mengenai pengadministrasian pertanahan. Dan sebagai upaya pelaksanaan optimalisasi kegiatan pengadministrasian pertanahan ini dilakukan melalui pemanfaatan tanah kas kelurahan bagi kakak miskin. Nah, seperti apa kira-kira ya BKK atau bantuan keuangan khusus ini yang nanti kita bisa dapatkan informasinya lebih lanjut dari narasumber-narasumber ahli kita. Langsung saja saya perkenalkan karena sudah hadir ada 3 orang narasumber yang ini sepertinya selalu siap sedia dan juga tetap semangat. Kita perkenalkan dari yang paling dekat dengan saya, ini sudah hadir yaitu adalah Bapak Pangki Arbindarta Kusuma SEMSC. Beliau adalah Kasubit Urusan Pertanahan Paniradia Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Pak Pangki. Selamat pagi Mbak Tifa. Ini gimana nih, semangat pagi terus Pak? Iya, harus semangat. Harus semangat. Mulai agak flu ya ini musimnya agak musim berdiding ya. Waduh, flu agak cukup melanda tapi ya insya Allah tetap mencoba semangat. Betul, betul. Jadi kita meningkatkan imunitas kita dengan happy dulu ya Pak ya, tetap semangat dengan mindset kita agar tetap sehat juga. Betul. Seperti banyakin itu. senyum. Banyakin senyum ya. Kalau kata Pak Haris. Oke, siap. Baiklah, kabar baik dan kemudian selanjutnya ini karena sudah disinggung juga ya. Langsung saja saya perkenalkan, sudah hadir juga ini di sebelahnya Pak Pangki persis adalah Bapak Haris Suhartono SH. Beliau adalah Kabid Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang atau DPTR Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Pak Haris. Selamat pagi Mbak Tifa. Ini salam Indonesia, salam sehat. Salam sehat, salam Indonesia. Ini kayaknya udah bestie ya Pak dari tadi nih sudah tiktokan gitu. Tapi kabarnya baik Pak hari ini. Ya, baik. Baik, siap. Dan selanjutnya, meskipun jauh di ujung sana ya Pak ya, tapi tetap dekat dengan saya dan juga pemirsa pastinya. Saya perkenalkan karena sudah hadir ada Bapak Raden Widayatma SE. Beliau adalah Lurah Pondok Rejo Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pastinya di daerah istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Pak Wid. Selamat pagi Mbak Tifa, Sugeng Enjang, sehat selalu. Iya, alhamdulillah. Semoga sehat ya Pak ya. Ini amin, Pak Lurahnya Pondok Rejo saya culik dulu ya Pak ke studio Pak ya. Dicari masyarakatnya nggak ini Pak? Enggak, tadi udah kita dispokan untuk kepentingan di kelurahan. Oh baik, mungkin juga ini ada masyarakat yang menonton ya. Oke, siap. Nah pastinya juga pemirsa ini Anda nanti juga silahkan ya untuk bisa bergabung bersama dengan kami, nanti akan tertera di layar kaca begitu. Dan sekali lagi tema kita adalah mengenai BKK Tertib Administrasi Pertanahan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Oke, ini kalau berbincang mengenai BKK kelurahan sepertinya akan panjang ya Pak ya, tapi sepertinya akan menarik nih, karena pagi-pagi kita membahas mengenai bagaimana upaya dari pemerintah daerah DIY sendiri untuk bisa memajukan nih nasib masyarakatnya, utamanya dengan adanya BKK kelurahan ini. Oke, saya pertama kali ke Pak Pangki dulu. Pak Pangki, apa sih sebenarnya BKK kelurahan itu? Itu inisiatifnya siapa? Dan kemudian adakah syarat khusus atau mungkin kriteria gitu ya untuk tiap-tiap kelurahan untuk bisa mendapatkan BKK kelurahan ini Pak? Monggo Pak, silakan.
Matur nuwun, Mbak Tifang ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ketika kita mencoba membicarakan fungsi dari BKK pertanahan ini dan apakah di dalamnya ada kriteria gitu ya. Iya. Ini sebenarnya upaya ya, salah satu upaya untuk menjawab gitu bahwa kemudian di daerah istimewa Yogyakarta yang kita sayangi ini, yang kita cintai bersama ini, Betul. ada beberapa isu nasional Ya. yang memang perlu kita sikapi untuk kita kerjasamakan, kolaborasikan dengan semua pihak supaya pengurangan angka kemiskinan menjadi target yang terus kita upayakan begitu. Karena tingkat kemiskinannya ada di DIY ini cukup tinggi, Mbak. Ya. Maka kemudian melalui optimalisasi pemanfaatan tanah kas kelurahan ini, targetnya memang untuk warga miskin. Kakak miskinnya dari mana? Dari data DTKS yang ada di masing-masing kelurahan. Nah, nanti Pak Lurah yang akan mencoba menyampaikan. Dan Pondok Rejo ini merespon cukup baik program ini sehingga beliau menjadi salah satu kelurahan yang bisa ikut membantu kami mencoba mensukseskan program dan kegiatan ini, Mbak. Gitu. Ya. Kalau kriterianya, berbicara kriteria ya, dana S itu kan digunakan untuk masyarakat. Melalui Pak Gubernur daerah istimewa Yogyakarta menyampaikan seperti ini. Dari kelurahan, keistimewaan harus mulai diwujudkan. Oh, Tentu ya. saja kami di bawah Pak Gubernur mencoba mencari cara, mencari pola gitu kan. Bareng-bareng ya semuanya gitu. Nah, kalau kami di Pani Radio, saya di urusan pertanahan dengan Pergub BKK tadi yang awalnya nomor 100 tahun 2020, kemudian diperbaiki di nomor 37 tahun 2021. Di dalamnya ada pembangunan taman budaya, rintisan desa mandiri budaya, tertib administrasi pertanahan yang sedang kita lakukan. Nah, ini kalau kita lihat kriterianya sebenarnya memang sasarannya di 15 Kapanewon miskin. Oh. Kapanewon itu kecamatan ya. Kecamatan. Untuk Yogyakarta karena memang istimewa secara kelembagaan. Kalurahan untuk desa, Kapanewon untuk kecamatan. Nah, ini sasarannya sebenarnya di situ. Ya. Tapi kemudian lah dinamikanya kan kemudian apakah memang hanya untuk Kapanewon miskin? Tentu saja ketika ada yang mau ikut bergerak mencoba memberikan kami sebuah paparan kegiatan melalui proposal. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan kami untuk tetap bisa mengikut sertakan kalurahan-kalurahan di luar Kapanewon miskin. Itu tadi. Dari tahun ini ya 9 kalurahan itu 5 diantaranya merupakan masuk di Kapanewon miskin, sedangkan 4 diantaranya memang bukan Kapanewon miskin. Menurut kami, oke, nggak apa-apa, yang penting kita bisa bergerak karena saya yakin. Gitu. Apa itu? Di tiap kalurahan itu pasti ada kakak miskinnya. Pasti. Pasti ada ya. Di setiap kalurahan dari data, saya melihat bahwa kemudian pasti ada. Mau di kabupaten atau kota pasti ada? Pasti ada. Oh, oke. Di kalurahan kan level paling rendah Ya, itu pasti ada. Nah, nanti di Pak Lurah Pondok Rejo nanti kita bisa cari tahu sebenarnya berapa toh kakak miskinnya melalui DTKS itu dan kemudian berapa yang baru bisa kita coba tangkap. Kita coba tangkap di periode pertama. Ini periode pertama. Oh, 2023 ini? 2023 ini. Iya. Gitu. Jadi BKK ini itu baru jalan 1 tahun, Mbak. 1 tahun. Mulainya di perubahan tahap 1 dana IS tahun anggaran 2022 kemarin. Iya. Bulan Mei baru jalan. Oke, ya. Nah, ini dilanjutkan di tahun kedua. Tahun kedua. Bulan Maret baru jalan. Artinya memang baru kurang lebih 1 tahun dan animonya cukup bagus. Di tahun 2023 ini 9 kalurahan, di tahun 2024 sementara ini baru 12. Itu bisa bertambah karena pagu definitif tahun 2024 ini baru akan ditetapkan besok pada saat 17 Agustus. Ya, sebulan lagi mungkin akan kita tutup, Mbak. Itu tentang kriteria ya di Kapanewon miskin, tapi tidak menutup kemungkinan yang mau bergerak, yang mau berkreasi, yang mau berinovasi tentu akan kita tangkap. Nah, Ya. BKK itu kan bantuan keuangan khusus Betul. ke kalurahan, Ya. sehingga ini dana transfer dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta langsung ke kalurahan, walaupun juga itu merupakan dana dari pusat. APBN masuk di
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, langsung bisa kita ke Kalurahan. Biasanya kan melalui OPD atau dinas-dinas gitu ya, baru turun ke Kalurahan. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi memang ini nanti masih dibuka kesempatan juga untuk kelurahan-kelurahan lain, tapi tentunya ada pertimbangan-pertimbangan khusus begitu ya, memenuhi syarat atau tidak. Oke, saya langsung ke Pak Haris kalau begitu. Pak, ini berarti apa saja sih Pak bentuk pengoptimalisasian pemanfaatan tanah kas kelurahan ini Pak? Boleh dong di-share untuk kita agar kita juga lebih paham ya. Saya juga ini masyarakat awam nih. Seperti apa Pak? Silakan. Terima kasih Mbak Tifa. Iya. Terkait dengan optimalisasi ini sebenarnya kan kalau kita lihat di Perda 1 2017 kemudian Pergub 34 2017 tentang pemanfaatan tanah desa itu kan bentuk optimalisasi pemanfaatan tanah desa itu atau tanah sultan ground itu kan ada 4 ya. 4 ya. Satu untuk pengembangan kebudayaan, kemudian kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Iya. Kalau kita kaitkan dengan program Pak Gubernur yang 12 item yang tadi disampaikan, ada beberapa, satu diantaranya pengadministrasian. Sebenarnya kan dari pengembangan kebudayaan itu BKK ke kelurahan pun juga ada, yang itu melalui urusan kebudayaan. Ya, kemudian di pertanahan juga ada terkait dengan pengadministrasian. Pengoptimalan ini sebenarnya banyak sih. Kalau dari urusan kebudayaan kan bisa saja untuk pembangunan balai budaya, kemudian untuk Kampung Mataraman, untuk lumbung Mataram kalau nggak ada, wisata juga ada, wisata juga ada, banyak dari urusan kebudayaan yang dipergunakan untuk itu. Kemudian dari pengembangan UMKM memanfaatkan tanah desa juga ada. Kemudian dari sisi pertanahan selama ini kita targetkan ke pertanian, perikanan maupun ke peternakan. Kenapa 3 itu Pak? Ya, dan itu mendukung tadi sampaikan Pak Bangkir 15 kecamatan miskin itu tadi, tentunya dari 15 kepaniwon miskin itu tadi kan satu kepaniwon aja beberapa kelurahan banyak sekali. Itu yang tentunya kita masih perlu ibaratnya meng-push atau mendukung Pak Lurah itu peduli terhadap masyarakat mereka yang tentunya notabene masih di bawah garis kemiskinan. Nah sekarang 5 yang tadi disampaikan kepaniwon miskin, yang itu juga peduli, yang lainnya pun sebetulnya ya miskin, nggak mungkin di situ nggak ada orang miskin, tapi tetap ada orang miskinnya, tetapi seperti apa ditahan dulu ya Pak ya, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya ya. Baik, kita masih punya 3 segmen pemirsa, silahkan Anda nanti juga ikut bergabung begitu ya, masih sama tema kita mengenai BKK tertib administrasi pertanahan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY. Seperti apa? Silahkan temukan jawabannya setelah yang berikut ini, tetaplah bersama kami. Motif batik Paku Alaman melewati proses yang panjang dan melibatkan peneliti naskah. Koleksi batik Puro Paku Alaman tak hanya indah dan menawan. Di balik keindahan dan keanggunan, motif yang tercipta syarat akan filosofi kehidupan. Seri batik Astabreta terinspirasi dari naskah Sestra Ageng Adidharma dan Sestra Disuhul. Anak lelaki dan perempuan bermain-main di halaman.
Motif batik Paku Alaman melewati proses yang panjang dan melibatkan peneliti naskah. Koleksi batik Puro Pakualaman tak hanya indah dan menawan. Di balik keindahan dan keanggunan, motif yang tercipta syarat akan filosofi kehidupan. Seri batik Astabrata terinspirasi dari naskah Sestra Ageng Adidharma dan Sestra Disuhul. Ya, melanjutkan obrolan yang tadi sempat tertunda pemirsa, tentunya masih di program Dialog Jogja Menyapa, masih sama tema kita mengenai BKK Tertib Administrasi Pertanahan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY. Masih bersama dengan ketiga orang narasumber expert kita ya. Ini pastinya kali ini kerjasama Paniradia, Keistimewaan dan juga Jogja TV. Anda silahkan untuk bisa ikut bertanya atau berkontribusi ataupun mungkin merupakan masyarakat umum gitu ya yang ingin juga mengajukan proposal, karena tadi kayaknya masih bisa nih ya, ada kesempatan untuk mengajukan proposal begitu ya. Itu silahkan nanti bertanya seperti apa. Nah silahkan di 451777 dan ternyata sudah ada penelpon ya, boleh kita angkat dulu nih. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, sudah bergabung sepertinya dengan Bapak Widodo. Halo. Halo Bapak, ini belum terdengar suaranya di sini. Apakah masih tersambung? Oh, sepertinya tidak ya. Boleh mencoba kembali Pak Widodo ya di 451777. Oke, kita kembali lagi. Tadi mohon maaf ini Pak Haris ya. Tadi ada yang sedikit intermezzo begitu. Kita harus menjeda. Bagaimana Pak tadi? Terakhir, ini soal terakhir kalimat tadi ya. Tadi saya sampaikan bahwa miskin. ada beberapa memang kelurahan yang kategori tidak miskin, tetapi ada yang miskin. Lah, terkait dengan ini sebetulnya kan. Oke, boleh kita angkat dulu Pak penelponnya nih, sepertinya sudah ada yang bergabung nih. Oke, iya halo, selamat pagi. Halo, Kang Enjang. Iya. Halo. Iya, Kang halo Enjang. Bapak. Oh, iya. Halo. Ini Pak Widodo, ini dari kawasan. Ya, monggo Pak. Mau tanya, ini kan dana itu kan untuk bagian kebudayaan ya. Ini kalau untuk pertanahan itu korelasinya gimana sih kok kayaknya kurang belum paham itu gimana hubungannya antara pertanahan dengan kebudayaan gitu. Matur nuwun, terima kasih Pak Widodo. Oke, ini sepertinya ranahnya langsung sama Pak Pangki ya Pak ya. Boleh langsung dijawab ini Pak, monggo. Jadi Pak Terur, Pak Widodo ya dari Kalasan ya. Betul? Tadi. Jadi pemanfaatannya itu memang untuk pertanahan itu ada beberapa Bapak. Kalau pertanahan ini kita fokus di optimalisasi tanah kas kalurahan tadi ya. Tanah kas kalurahan itu di urusan kebudayaan memang tadi disampaikan oleh rekan kami Pak Haris, ada pemanfaatan untuk pembangunan taman budaya misal balai kalurahan misal dan kemudian ada untuk UMKM juga bisa. Tapi kalau di urusan pertanahan ini sebenarnya kita lebih fokus pada kesempatan kali ini itu di sektor pertaniannya. Di sektor pertaniannya tidak ansih pertanian secara khusus untuk bertani hortikultura tidak, tapi ada peternakan maupun perikanan di dalamnya. Jadi apakah sudah ada? Sudah ada. Jadi di dalam satu kawasan kemudian di situ ada pertaniannya, ada peternakannya atau pertanian dan perikanan. Jadi hubungannya di situ Bapak. Memang ini baru awal gitu Mbak Tifa ya. Iya. Mbak Tifa baru kita 15 menit jadi mungkin inti dari apa yang kita akan diskusikan itu belum sampai ke fokus sektor pertanian. Tapi nggak apa-apa, Bapak berarti nyimak dari awal. Betul. Sehingga kita mendapatkan pertanyaan akan kami jawab tadi bahwa kemudian fokus di BKK yang pengadministrasian pertanahan ini adalah untuk sektor pertanian gitu. Supaya apa? Supaya secara administrasi itu tanah kas desa itu kan secara pemanfaatan ada dua, pertanian dan non pertanian. Kalau pertanian itu enak, nggak usah izin. Tuh ya, kalau pertanian itu bukan usah izin.
tapi diketahui oleh Pak Lurah sama BPK itu terregister atau tercatat. Tapi kalau untuk non pertanian itu untuk usaha restoran, destinasi wisata kan banyak tuh destinasi di Jogja, beberapa diantaranya menggunakan tanah kas kelurahan itu izin. Izinnya itu kalau kita tabel gitu, langkahnya itu ada sekitar 8 sampai 11 langkah. Panjang. Ya, panjang dan memang butuh waktu. 1 tahun selesai itu alhamdulillah gitu kan. Ada yang lebih dari 1 tahun gitu. Sehingga kita memanfaatkan yang secara khusus ini untuk pertanian, kita tidak perlu repot lagi secara perizinan. Nah, ini yang kami harapkan. Nah, kalau misalkan sudah digunakan di pertanian, berarti kita kemudian fokus berikutnya harus tersertifikat. Oke, baik. Kita daftarkan sertifikatnya. Iya, Pak. Betul. Misalkan nih di Pak Lurah Pondokrejo, apakah yang kemarin kita gunakan untuk BKK pertanian ini sudah tersertifikat, Bapak? Baru proses, Bapak. Baru proses. Oh, oke. Artinya kami akan membuat kebijakan dibantu dipercepat. Melalui mana? Melalui DPTR Kabupaten. Tentu saja atas pengetahuan DPTR Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, baik. Jadi tanah kas desa yang digunakan untuk pertanian itu harus mendapat prioritas. Segera tersertifikatkan untuk tertib administrasi. Ujungnya seperti itu. Betul, agar lebih tenang juga ya, karena kan ada kekuatan hukum juga di situ, berarti ada legalitas ya. Baiklah, semoga sudah menjawab Pak Widodo ya. Ini kita lanjut lagi. Tadi singkat saja seperti apa Pak Haris, ini masih 2 kali terjeda. Tadi mohon maaf ini. Tadi sampaikan ya, program kita kan sebenarnya 15 kepanitiaan miskin, tapi kan semuanya kan belum ada. Tapi ada pertanyaan tadi beberapa desa yang kepada kami. Lah kalau kami bukan miskin, apa kami nggak bisa ngusulkan? Itu yang jadi pertanyaan Mas Pagi. Padahal kita punya 392 desa, yang tentunya mereka juga pengen juga itu. Betul. Tapi dengan program Pak Gubernur yang kita dahulukan ini, bagaimana kita mengevaluasi dulu terkait dengan ini. Walaupun nanti tahapan-tahapan selanjutnya akan ganti desa-desa yang lain, karena ini BKK ini kan terbatas 3 tahun, nanti setelah itu dia harus mandiri. 3 tahun. Nanti ganti desa yang lain lagi, dan itu yang kami lakukan pendataan awal, mana toh masyarakat Mas kepingin terbanyak itu desanya mana saja. Baik, jadi memang sistemnya gantian ya Pak ya, biar adil dan merata begitu ya. Oke, untuk bisa nanti mendapatkan seperti apa sih perbaikan untuk selanjutnya, tapi kita perlu tahu dulu dari Pak Wid ini bagaimana kemudian untuk pelaksanaan nih progres dari BKK Kelurahan yang memang sudah diterima dan sudah dilakukan ya di Kelurahan Pondokrejo sendiri. Boleh diceritakan untuk kita Pak? Pasti banyak inspirasinya di sini ya, monggo Pak, silakan. Oke, terima kasih Mbak Tifa. Jadi awalnya kita mendapat program itu adalah kata kuncinya itu di kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di Pondokrejo itu adalah akibat dari COVID. Kita banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan, banyak kemudian itu ada lockdown segala, itu kan mempengaruhi perekonomian. Setuju. Nah, terus kemudian kita ngobrol sama Pak Penewu, Pak Penewu diantar ke Pani Radio. Kemudian di sana kita ketemu sama Pak Haris dan Mas Panggi ini. Ketemu itu, kemudian dikasihlah kita program. Langsung sama ya, Mas, Pak, ya? Iya, kita diskusi panjang lebar. Kemudian Mas Panggi ini, Pak, disesuaikan dengan geografis Bapak, itu yang cocok itu adalah untuk pertanian. Nah, kemudian kita pulang, kita analisa, dan kemudian kita mengajukan untuk proposal dan bantuan ini. Nah, alhamdulillah pada awal tahun 2023 itu diproses kan Mbak, di bulan Januari, Februari uang sudah cair, kemudian kita realisasikan. Progresnya untuk sampai saat ini udah 90%, kita dapat 122 juta. Wow, banyak ya Pak itu Pak, luar alhamdulillah. Warga miskin mulai dari lanjaran, kemudian bibit, pupuk, mulsa, menikah bebas Mbak. Tanamannya apa ini Pak berarti Pak? Ini kita cabai. Oh, cabai. Kenapa kita milih cabai? Karena cabai itu ada satu komoditas yang nilai ekonominya tinggi. Maka kita pilih cabai, dan kebetulan masyarakat kita di Pondok itu sudah familiar dengan tanaman cabai. Nah, karena sasarannya kita itu kakak miskin, nah sama Mas Panggi disarankan ini monggo Pak
warga miskin dibantu, nggak usah belilah yang seperti itu. Alhamdulillah Mbak, sampai sekarang ini kita tinggal nunggu panen. Oh, udah panen? Ya, apa mau panen yang pertama Pak berarti? Iya, mau panen yang pertama. Sambil nunggu panen cabai, kemudian juga atas inisiatif Mas Panggi juga, Bu, cobalah Pak dikasih tumpang sari Mbak, kita tanam timun. Itu nanti kan bisa biayanya beli obatnya kan ngirit Pak, kasihan udah miskin kok terbebani itu kan kasihan. Kita tanam lagi, kita sudah panen Mbak. Iya. Alhamdulillah. Jadi itu ada beberapa jenis tanaman yang ditanam bersamaan. Jadi tidak ada masa sambil menunggu masa tunggu yang satunya tetap produktif. Betul ya Pak. Betul sekali, cabai itu tanam 4 bulan. Kalau mentimun itu kan 1 bulan udah panen. 2 bulan selesai, jadi kita tinggal nanti fokus ke cabai. Baiklah, oke, ini sudah ada penelpon kembali yang bergabung, boleh selamat dulu ya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa ini, Bapak atau Ibu Maini? Halo, boleh dikecilkan suara televisinya mungkin, Bapak atau Ibu? Halo? Monggo Pak, silakan Pak, atau Ibu ini? Karena suaranya belum terdengar di studio ini. Halo? Iya, halo. Masih kita tunggu, ini sudah terhubung tapi oke, sepertinya terputus. Boleh dicoba kembali ya, di 451777. Oke, boleh dilanjutkan lagi Pak. Ini jadi tadi ada tanaman cabai dan juga mentimun ya Pak ya. Jadi ini yang akan panen tadi, yang cabai ini. Yang timunnya sudah panen Mbak. Sudah panen. Kemudian kita tinggal nunggu cabainya. Nunggu yang cabai ini. 1 bulan lagi nanti kita insya Allah panen. Dan ini Pak, selama 1 tahun lebih ini, ada tidak kendala yang dirasakan Pak dalam hal penanaman atau seperti apa? Ada Mbak, terutama kalau di daerah kita karena resapan airnya itu sudah mulai berkurang dengan banyaknya sewu, corblok dan lain sebagainya. Itu kendala kita kalau di kemarau panjang itu air. Pertama air. Kemudian petani kita itu masih konvensional. Masih belum menggunakan alat-alat yang membantu nganu mereka gampang kerja mereka. Misalnya bikin bedengan masih belum menggunakan kultivator. Jadi kualitas dari bedengan itu juga kurang bagus. Yang nantinya akan berpengaruh di panennya. Makanya kan saya juga sudah ngobrol dengan Mas Panggi, saya juga mengajukan bantuan biar ini semakin meningkat panennya. Saya tolong dibantu. Ini masih nego Mbak dan alhamdulillah. Insya Allah Mas Panggi sudah menyanggupi menikah. Ini berarti sudah ada solusinya Pak? Ini hasil negonya ya? Boleh dibocorkan tidak sih Pak di sini Pak? Kita minta ke Mas Panggi itu untuk perbaikan saluran irigasi dan juga sumur ladang. Sumur ladang, baik. Sumur ladang, gitu. Oh baiklah, ini berarti memang sudah ada kendala yang dirasakan, tapi seiring berjalannya waktu ini sudah ada obrolan lagi lebih lanjut dan ditemukan solusinya juga. Semoga tinggal nanti seperti apa ya realisasi solusi ini ya Pak ya, untuk betul. Bisa nanti membantu agar panen lebih baik lagi, agar lebih modern lagi, dan juga ini nanti bisa tenaganya lebih lebih efektif, efisien begitu ya dalam hal pelaksanaan BKK sendiri. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi masih sama tema kita mengenai BKK Tertib Administrasi Pertanahan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY. Seperti apa setelah yang berikut ini? Ini bermakna menjunjung tinggi rasa kerukunan antar warga. Upacara adat ganti Dwojo ini dikemas secara menarik, sehingga masyarakat bisa menikmati upacara ini. Atraksi kesenian tradisional ini dilakukan sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional yang ada di DIY.
saderengipun kula matur sembah bekti kula pun kunjuk Hyang Pramesti. Sapa Mas? Jagot Yadis yo duwe. Pakaiane duwe sapa Mas? Pakaiane yo duwe. Iki piye iki piye? Tekan nangon mbok jajan, akhirnya nyong tekan nangon mbok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman bahula. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Baik ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyong kimutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget. Ya pemirsa, meskipun program BKK atau bantuan keuangan khusus kelurahan ini baru berjalan di tahun kedua, di tahun 2023 ini, tapi nyatanya ya dari yang saya baca dan mungkin juga Anda mengikuti dari tadi, ini sudah mampu untuk kemudian menggerakkan sosial, ekonomi masyarakat, dan salah satunya kali ini sudah hadir juga, ini ada dari Pondok Rejo ya, ada Pak Lurahnya langsung yang rawuh. Tapi kita angkat dulu nih, sudah ada yang bergabung kembali penelpon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak. Iya, dengan Ibu Mainun, betul? Iya, betul, dari Kasihan ini. Baik, siap. Silakan, apa nih pertanyaannya? Nanti dananya nih Bu, yang menerima langsung ke kelurahan atau langsung ke petani ya? Nanti pengolahannya atau pengawasannya nih Bu, pripun ya? Seperti itu. Baik, ada lagi Ibu? Sampun. Sampun. Oke. Baik. Terima kasih Bu Mainun di Kasihan. Nah, ini lagi-lagi sepertinya lahannya sama siapa nih? Pak Pangki ya, untuk menjawab ya Pak. Lagi-lagi Pak Pangki, monggo Pak, silakan Pak. Soal dana ini memang penganggaran. Baik, matur nuwun pertanyaannya Bu Mainun ya, dari Kasihan Bantul. Bantul, betul. Bantul. Pak Haris ini teman lama waktu di Bapeda, jadi kita udah terbiasa tik-tekan, tapi kok nggak tahu ini kok minggonya saya terus. Nah, boleh ditambahin loh Pak Haris, monggo loh Pak. Silakan. Pak Haris. Jadi namanya ini kan BKK Kekalurahan, judulnya ya, bantuan keuangan khusus untuk kekalurahan. Sehingga tadi ditanyakan uangnya ini ke kalurahan atau ke petani langsung. Ke kalurahan dulu, diorganisasi oleh kalurahan, kemudian baru disalurkan ke petani. Tidak berupa uang, karena sudah dibelanjakan dalam bentuk saprodi, sarana produksi, yaitu kalau di pertanian ya bisa pupuk, bisa bibit, bisa alat bantu tadi, kultivator tadi yang disampaikan, ada cangkul, ada sabit, ada apa ya, topi gitu. Lengkap lah pokoknya Pak ya. Jadi sama, kemudian ada insektisida sama fungisida, itu apa namanya? Pupuk ya Pak, pupuk, fungisida, insektisida, semprot itu loh, untuk menanggulangi infeksi ya Pak ya. Ada kalau insektisida itu berarti untuk serangga, kalau fungisida itu untuk yang jamur gitu. Jadi ini itu program kalurahan yang kemudian melibatkan masyarakat di kalurahan tersebut yang sebelumnya sudah diorganisir dulu supaya nanti biar tepat sasaran, karena kita memang 80% harapan kami adalah kakak miskin, tapi jangan kakak miskin terus. Kami khawatir kalau kakak miskin tok di situ, nanti kami khawatir adanya keberlanjutannya yang kurang sustain. Jadi masuk petani milenial. Tadi supaya apa? Mampu mengadopsi pertanian masa kini. Kudune sing piye toh? Nek tumpang sari iki kudu bagaimana toh? Lebih update ya Pak ya. Nah, lebih update. Saya sendiri juga background studi saya juga tidak di pertanian, sehingga petani milenial masuk itu cukup menarik bagi kami. Jadi sharing ilmunya antara petani dulu sama petani modern, kira-kira piye nek ditemokke. Jadilah yang di Pondok Rejo, Mbak. Jadi
sambil menunggu si cabai 4 bulan. Dalam 1,5 bulan kita sudah panen mentimun baby. Dan itu kemarin dari testimoninya mereka ngepasi pas bayar sekolah ya. Pertengahan tahun kemarin. Tahun ini ya berarti iya, ya. Tahun ini disampaikan di hadapan Pak Bupati ya waktu itu ya, sehingga kami wah ini berhasil gitu. Pas bayar, pas bayar SPP dan pas bayar gue tuku seragam Mas. Pas ada dananya juga ya biayanya. Sehingga itu cukup membantu. Jadi itu Ibu Mainun tadi tentang uang ini apakah langsung ke petani, betul? Ini ke kalurahan dulu, ditransfer ke rekeningnya kalurahan. Makanya mesti Pak Lurahnya atau Bu Lurah di masing-masing kalurahan tahu ada kegiatan ini. Dan biasanya kesuksesan program ini itu ketika menurut saya Bu, Bapak Lurah atau Ibu Lurahnya terjun langsung ikut ngawasi. Betul. Saya setuju yang itu. Ada Monef di situ juga ya akhirnya ya. Betul ya. Itu wajib sepertinya. Tadi disampaikan apakah ini masih bisa untuk kalurahan lain? Boleh. Syukur bagi loh, malah syukur bagi itu ya. Mudah-mudahan Pak Lurahnya atau Ibu Lurahnya mau ikut mendampingi. Itu biasanya hasilnya akan lebih bagus ya Pak Aris ya. Maksimal ya. Lebih optimal. Jadi yang berperan serta aktif itu bukan hanya masyarakatnya, tapi juga ini dari lurahnya, Bu Lurahnya juga. Ini ada keterkaitan dan apa ya? Ada kesamaan visi misi akhirnya di situ. Semua kemudian bersinergi. Oke, ini saya sekarang ke Pak Haris dulu. Saya mau dengar suara Pak Haris ya Pak ya Pak. Ini berarti kalau dari TPR sendiri Pak ya, ini apa sih kira-kira langkah-langkah strategis yang memang sudah direncanakan atau mungkin sudah dilakukan dalam rangka untuk peningkatan optimalisasi nih pemanfaatan tanah kalurahan ini Pak? Mungkin nambah boleh, monggo Pak. Udah ditunggu dari tadi loh. Terkait dengan BKK tadi pertanyaannya apakah ke kelurahan atau masyarakat, tentunya namanya BKK kelurahan ya tentunya mesti masuk ke rekening kelurahan dulu. Tapi kalau ini diberikan kepada masyarakat langsung, ini pengawasannya sulit. Apakah nanti malah justru ini dimanfaat betul untuk pertanian atau tidak, ini yang menjadi problem. Nanti kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Mohon maaf Pak, ini sudah ada yang bergabung kembali nih. Sepertinya siapa Pak Dikto di Prambanan, betul? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Dikto. Silakan Pak, apa pertanyaannya monggo? Mau bertanya ini kalau misalnya sektor swasta itu bisa ikut bergabung misalkan bekerja sama dengan kelurahan untuk mengembangkan pertanian kira-kira seperti itu. Matur nuwun, terima kasih. Nah, ini lahannya siapa lagi nih untuk bisa kerjasama tadi ya antara dari pemerintah kemudian juga langsung ke kelurahan tadi. Kalau tidak salah saya menangkapnya seperti itu. Siapa yang akan menjawab nih? Pak Haris atau mungkin siapa? Boleh. Berdasarkan pengalaman gitu ya Pak ya. Pak Wid, monggo Pak, silakan. Jadi tadi pertanyaannya siapa yang bisa menjembatani untuk dapat program itu ya. Menikah biasanya nyuwun sewu dari pihak kalurahan harus proaktif. Harus proaktif untuk nginjen program-program yang ada di Pani Radio. Nanti kalau pihak kelurahan sudah, kita tinggal nyondol Pak Penewu, kemudian Pak Penewunya kalau aktif juga tinggal nganter atau mengkomunikasikan dengan Pani Radio akan lancar. Karena ya sepengalaman saya Mbak, Pani Radio itu sangat terbuka. Uangnya mungkin banyak cuman tinggal yang mintanya ini kok kalau kurang proaktif juga tidak akan turun ke bawah uang itu. Kita harus berinisiatif. Itu pengalaman saya Mbak. Inisiatif dan juga ini nanti ada transparansi pastinya ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan begitu ya Pak ya. Pasti itu harus itu Mbak. Baik Pak Dikto, semoga sudah cukup menjawab tadi ya. Jadi memang ini harus ada peran serta dan keaktifan dari masing-masing kelurahan yang nanti juga monggo ini jadi ditembusinnya ke siapa sih nanti proposalnya? Silakan. Melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Lurah ya. Raden ya, jadi Pak Raden Wit. Orang pusat ya. Monggo Pak. Jadi Bapak Ibu selaku masyarakat itu punya Bapak dan Ibu di masing-masing kalurahan. Namanya Bu Lurah atau Pak Lurah. Dan memang majunya sebuah kalurahan itu kalau Bapak atau Ibu Lurahnya sangat aktif. Itu jelas terbukti. Linear dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa dari kalurahan keistimewaan harus mulai diwujudkan. Jadi memang ini
nyuwun untuk kalurahan-kalurahan ini proaktif gitu. Kami di Paniradio melalui Pak Paniradio Pati maupun Bapak Kepala Bidang kami Pak Agus itu sangat mengapresiasi bapak-bapak ibu kalurahan yang kemudian mau sharing ke kami, audiensi istilahnya ke kami, menyampaikan apa toh rencana mereka, apa toh keinginan mereka untuk mengembangkan wilayahnya. Nah, kami sangat terbuka untuk itu yang tadi disampaikan oleh Bapak Lurah, karena tanpa itu kami kadang kurang bisa sampai ke masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, walaupun ada rekan kami dari dinas, ada rekan kami dari dewan juga mungkin yang memberikan info ke kami, tapi kalau ada yang langsung matur gitu, enak rasanya. Dan kami yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi bahwa tahun ini 122. Kami lihat dulu kenapa kok anggarannya di awal relatif cukup kecil gitu ya. Untuk pertanian, kalau kebudayaan biasanya lebih tinggi. Kita lihat dulu progresnya. Kalau progresnya bagus, coba tanya di Pak Lurah tahun 2024 kita rencanakan jumlahnya berapa biar nanti pengajikan sendiri Mbak rencananya berapa persen toh naiknya gitu. Dan kami akan selalu lihat ya RAB-nya untuk apa saja itu akan kami lihat Mbak. Jadi kita datang, kami, saya Pak Haris ini biasanya basic planningnya itu adalah kita selain dari informasi dokumen, kita datang langsung ke lapangan. Sehingga data-data yang kita ambil itu relatif valid ya? Sesuai yang dibutuhkan oleh Pondok. Pak, ini aku jaluk sumur. Saya nanya, sumurnya yang di temriku kali temriku. Ayo saya rono gitu. Ya saya rono diantar juga. Langsung survei ke lapangan. Iya, langsung survei ditanya. Di sini kenapa kok di sini kenapa di sini gitu. Sama saya lihat kok lebar itu, luas kan tanahnya. Kas desa di sana. Pak, yang ini misalkan sekalian kita tanami bagaimana? Ya boleh Mas, tapi ya ditambah sidik. Terus saya matur, prosesnya kan seperti itu. Informal dulu, saya matur ke kabit saya, kepala bidang saya, terus disampaikan ke Pak Paniradio Pati. Coba Mas, boleh kita coba di tahun berikutnya kita tambahkan, mudah-mudahan hasilnya bagus. Dan secara produktivitas kita juga meminta, tadi kan ditanyakan transparansi. Kalau panen, Pak, nanti hasil panennya dicatat ya di Excel gitu. Betul. Dicatat, walaupun bukan Pak Lurah, Pak Ulu, Pak Wiwin kalau di Pondok Rejo ya, membantu kami komunikasi. Kalau Pak Lurah sudah banyak aktivitas, jadi titik koordinasi kita biasanya sama Pak Ulu, tapi diketahui oleh Pak Lurah, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini melanjutkan lagi nih Pak Haris. Pak, soal tadi Pak langkah strategis ini masih ada waktu Pak. Ayo silakan Pak. Kita kan di setiap tahun itu kan ada sosialisasi ya. Kita kalau sosialisasi di desa-desa itu menyampaikan kepada Pak Lurah maupun Bu Lurah di sana bagaimana untuk mendukung program Pak Gubernur terkait dengan pengadministrasian pertanahan ini di sektor pertanian. Kebanyakan mereka Pak Lurah itu kan kebanyakan daripada dikasihkan untuk pertanian lebih baik dicor nih Pak, dikonblok kan lebih mahal kan gitu. Tapi kan kalau modal seperti itu, ini nanti masyarakat desa itu kan tidak akan berkembang terkait dengan itu, karena yang memanfaatkan adalah pengusaha-pengusaha besar yang notabene punya uang. Betul. Lah, kami menyarankan kepada, karena mereka Pak Lurah sama Bu Lurah itu adalah tonggak pertama yang mereka harus peduli terhadap masyarakat di situ. Bagaimana tanah kas desa ini untuk dapat diberdayakan untuk masyarakat miskin, tetapi bukan pada pengusaha-pengusaha yang lain yang notabene uang punya besar. Lah di perubahan Pergub 34 nanti akan kita rubah apa yang menjadi kemauan Pak Gubernur atau kebijakan Pak Gubernur ini, nanti di tanah kas desa ini akan kita batasi. Jadi maksimal itu 50% itu harus untuk pertanian. Oke, 50% pertanian. Sisanya untuk apa Pak? Ditahan dulu ya Pak ya. Kita nanti lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Jangan lupa untuk bergabung pemirsa, masih ada kesempatan di segmen berikutnya, tentunya setelah yang berikut ini. Di pasal 54 ini menyebutkan bahwa para petani dan penyalahguna narkotika wajib melakukan rehabilitasi. Sosialisasi kita, penguatan masyarakat kita harus berjalan nih. Pemerintah Kota Yogyakarta ini tentu saja sudah banyak yang
diwujudkan untuk memajukan masyarakat Kota Yogyakarta. Kenduri ini bermakna menjunjung tinggi rasa kerukunan antar warga. Upacara adat ganti Dwojo ini dikemas secara menarik, sehingga masyarakat bisa menikmati upacara ini. Atraksi kesenian tradisional ini dilakukan sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional yang ada di DIY. Oke, kembali lagi tentunya di program Dialog Jogja Menyapa. Tema kita tidak berubah dari awal mengenai BKK Tertib Administrasi Pertanahan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY. Nah, bagi Anda yang mungkin baru saja mengikuti, karena memang fokusnya di edisi kali ini adalah mengenai pertanian ya Pak ya, di mana kita sudah mengundang, ada hadir juga di sini Pak Lurah Pondok Rejo gitu ya, yang nanti juga akan banyak berbincang kembali, memberikan banyak inspirasi pastinya untuk kita, apalagi untuk kelurahan-kelurahan lain yang mungkin merasa ada potensi dan mungkin termasuk di kelurahan yang agak miskin begitu ya, karena kan nanti ada standar-standarnya. Nah, ini boleh loh untuk kemudian nanti memberikan usulan ataupun mungkin mengajukan proposal begitu ya. Oke, silakan Anda juga bergabung di 02744517777 seperti itu. Oke, ini melanjutkan lagi Pak Haris agar saya tidak merasa tidak enak lagi. Boleh dilanjutkan tadi Pak, 50% ini tadi fokusnya ke pertanian untuk dibatasi, 50% yang lainnya ke mana? Bisa non pertanian. Jadi kan kalau nanti ternyata non pertaniannya ternyata ada yang mengajukan lagi untuk untuk usaha yang lain di luar pertanian, kita punya data sebenarnya di situ. Dan itu nggak akan kami terima kalau nanti itu sudah melebihi itu. Itu yang nanti di perubahan pergub kita 34 kita atur di situ, sehingga Pak Lurah nanti tidak seenaknya, pokoknya ini saya gunakan untuk non pertanian karena mereka meraih pendapatan yang lebih besar gitu. Tetapi tidak memberikan rakyat mereka sendiri bagaimana meningkatkan kesejahteraan itu di desanya itu. Ini yang menjadi prioritas kami nanti di perubahan 34 itu sudah kami masukkan seperti itu. Oke, jadi memang ini harus sesuai dengan peruntukannya. Nanti akan ada laporannya dan akan dicek berkala juga ya Pak ya. Kalau mengajukan kelihatannya kita hitung, ini kok sudah mengurangi 50% dari pertanian, kita tolak. Oh, baik. Gitu. Dan ada sidak mendadak juga gitu Pak ke lapangan? Iya, nanti di lapangan sebenarnya tanpa kita ke lapangan, kalau kita hitung saja bisa kelihatan kok itu. Iya, ada presentasinya di situ ya. Siap. Nah, ini kembali lagi ke Pak Wid. Pak Wid, ini masih seputar pengalaman bagaimana kemudian menjalankan atau pelaksanaan dari BKK Kelurahan sendiri di Pondok Rejo, Pak. Untuk selanjutnya, Pak, ini masih 1 tahun berjalan. Sudah adakah inisiatif atau mungkin inovasi-inovasi rencana ke depan Pak yang ingin dilanjutkan untuk memperbaiki yang belum baik atau mungkin hal-hal baru begitu? Tapi ternyata sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya. Halo, selamat pagi. Iya, pagi dengan Bapak Harjatmo di Plerat ya Pak ya? Saking Harjatmo, saking Plerat niki. Iya, monggo Pak, boleh agak kenceng suaranya Pak. Halo. Iya, halo. Ini mau tanya, ini pertanian itu termasuk perikanan dan peternakan atau cuman pertanian yang lahan itu kemauan itu. Sama kalau misalnya perikanannya itu perikanan yang keramba itu apakah juga bisa mengakses BKK itu bantuan itu? Matur nuwun sangat Pak Harjatmo di Plerat. Nah, ini silahkan nih, siapa nih? Pak Haris?
Pak Pangki, monggo Pak menjawab. Nanti boleh ditimpali kok Pak. Silakan. Ya, terkait dengan pertanian ini kan notabene orang itu kadang melihatnya itu mesti tanaman ya, tanaman pangan ya. Padahal namanya rumpun pertanian itu kan banyak tadi perikanan. Itu bagian dari pertanian. Kemudian peternakan itu sebenarnya juga bagian dari itu. Yang jelas perikanan seperti yang bukan model kolam itu. Itu kan sebenarnya kan nggak merubah fungsi sebenarnya. Kalau seperti itu kan juga bagian dari pertanian. Sehingga rumpun pertanian itu tidak hanya tanaman, perikanan, peternakan itu bagian dari itu. Bisa difungsikan bersamaan ya Pak ya. Oke. Dan itu tidak perlu izin ke Kasultanan maupun ke gubernur. Oh, karena tadi disampaikan juga Pak Pangki bisa langsung ya sudah. Itu tadi. Kecuali non merubah fungsi dari tanah itu, bentuk bangunan itu baru izin. Oke, siap. Nah, ini saya masih penasaran Pak Wid. Boleh, monggo Pak. Sebelum lupa ya Pak ya. Silakan. Ya, tadi karena kan ngomongnya tentang contohnya keramba. Sebenarnya tahun ini 2023 itu ada yang melakukan itu Pak Murjianto. Pak Harjatmo. Oh, Pak beda. Harjatmo. Pak Harjatmo tadi. Pak Harjatmo ya. Itu di mana di Kalirejo, Kulon Progo. Jadi karena tanah kas desanya itu sedikit, dia agak di lereng gitu. Kemudian dia ada sumber mata air dari sungai. Dia menggunakan untuk perikanan ini, dia menggunakan kotak-kotak gitu yang ditanemin bibit-bibit ikan, kurang lebih sekitar ada 10 keramba ya. Keramba yang ditanamin bibit ikan. Waktu itu kami dari Pani Radio, dari DPT RDIY juga ada waktu peresmian penanaman bibit ikan di Kelurahan Kalirejo. Pemanfaatannya juga kakak miskin, jadi boleh dan memungkinkan. Tinggal bapaknya tadi nanya atau matur ke kelurahannya, atau malah ini dari pihak kelurahan yang nanya. Itu kan kita nggak tahu. Masyarakat atau pihak kelurahan atau perangkat kelurahan. Kalau memang dari perangkat kelurahan, segera saja berkabar dengan kami apakah memang kerso mau melakukan itu atau tidak. Yang penting ada tanah kas kelurahannya yang bisa kita manfaatkan, seperti itu Mbak. Baik, siap. Ini juga karena keterbatasan durasi, monggo Pak Wid ini boleh diberitahu kepada kita semua, kalaupun nanti di masa depan, di tahun ini, di tahun-tahun depan ini ada rencana-rencana yang ingin dilakukan, inovasi apa, sekaligus juga harapannya Pak dengan adanya BKK Kelurahan Pertanahan ini Pak, utamanya di Kelurahan Pondok Rejo sendiri, monggo. Untuk kedepannya kita jelas akan melibatkan petani milenial, dengan berbagai kelebihannya. Mungkin dari sisi SDM-nya kan dia lebih paham, lebih pinter ya kalau anak muda. Kemudian kita kedepannya sangat berharap juga kepada Mas Pangki untuk program ini berlanjut. Kita kan baru dapat 3 tahun ini Mbak. Insya Allah nanti setelah 3 tahun ini ada program lagi yang mendukung program ini. Di sektor pertanian. Kemudian langkah-langkah dari kelurahan itu kita sudah membuat RAB, menyiapkan lahan, kemudian menyiapkan juga petani milenial. Tapi ada beberapa petani yang Mbak istilahnya konvensional, dia roda sepuh tetap kita libatkan. Jadi kita campur di situ. Terus dan saya juga berharap kepada teman-teman kelurahan yang lain, monggo untuk segera program ini ditangkap. Karena manfaatnya untuk pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sangat-sangat istimewa ini Mbak. Ini gampang, mereka langsung menikmati kok. Bulanannya dapat, hariannya dapat, mingguannya dapat untuk penghasilannya. Jadi kelihatan sekali, perubahannya teman-teman kelihatan sekali. Sudah tenang Pak nanti ya Pak ya, kita bekerja sama satu kelurahan gitu kan, jadi memang harus kita yang proaktif lagi-lagi, dan ini kan memang untuk kemaslahatan bersama ya Pak ya. Baiklah. Kalau dari Pak Haris sendiri Pak, ini seperti apa kira-kira harapannya dan juga apa yang sekiranya akan dilakukan ke depannya oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Pak untuk kemudian bisa mengoptimalisasi lagi nih pemanfaatan tanah kas kelurahan. Harapan kami tentunya kepada Bu Lurah maupun Pak Lurah yang menjabat sekarang ya, peduli terhadap masyarakatnya. Peduli. Jangan sampai tanah desanya itu lebih dikepentingkan kepada pengusaha. Itu yang harapan kami seperti itu. Sehingga
memang uang menjadi pendapatan besar bagi desa itu kalau dicor atau tadi sampaikan untuk non pertanian. Tetapi kan bagaimana Pak Lurah Bu Lurah itu memperhatikan masyarakatnya itu biar ekonominya tumbuh itu seperti apa dengan adanya tanah desa yang ada sekarang ini yang bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi tidak hanya mementingkan pendapatan secara murni saja, untuk meningkatkan itu. Walaupun kedepannya nanti mungkin bisa saja setelah itu berkembang bisa kerjasama dengan pengusaha-pengusaha yang lain yang itu bisa notabene mengangkat itu. Nah, kedepannya ini kan kami harapannya di 15 kepaniwan miskin itu Pak Lurah yang punya masyarakat yang notabene daftar miskin itu ya segera mengajukan program atau mengajukan proposal pengajuan terkait dengan pemanfaatan lahan untuk pertanian. Selama ini kan kebanyakan desa itu atau Pak Lurah sendiri mungkin bisa menyampaikan itu masyarakat itu nggak mau dinaikkan menjadi tidak miskin, maunya miskin aja Pak. Nah ini yang jadi persoalan ini yang perlu ada pemahaman ini kok. Masyarakat itu nggak mau ditingkatkan menjadi biar tidak miskin, malah justru kami minta dicatat sebagai masyarakat miskin. Ini yang jadi problem. Yang ini yang perlu pemahaman yang harus dipahami kepada masyarakat terkait dengan itu. Sehingga kebanyakan selama ini ya ada kamu oleh bantuan, aku nggak miskin nggak dapat bantuan kan gitu. Ini yang perlu pemahaman. Oke, ini dalam sekali Pak ya, tadi ada sisi peduli gitu ya, dan juga mindsetnya yang ini harus diperbaiki, dirubah seperti itu. Oke, terakhir gongnya dari Pak Pangki sendiri, apa Pak harapannya dengan adanya pelaksanaan BKK Kalurahan ini Pak? Kami berharap banyak kalurahan yang mau memanfaatkan program dan kegiatan ini supaya apa nanti proses peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta itu menjadi cukup signifikan naiknya, sehingga kita mampu membantu mengurangi angka kemiskinan, karena itu harus kolaborasi semuanya ya, mengurangi kemiskinan, tidak hanya kita tok gitu yang ada di ruangan ini, tapi semua yang ada di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, termasuk perangkat kalurahan selanjutnya, bahwa di daerah istimewa Yogyakarta Mbak Tifa itu banyak tanah yang jebolnya ternyata gitu, belum bersertifikat. Itu sehingga ini menjadi salah satu tugas kami di urusan pertahanan itu untuk membantu pendaftaran sertifikat. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan tertib administrasi ini, dengan adanya stimulus ini, pihak perangkat kalurahan kan akan merasa, oh kami diperhatikan juga oleh DIY. Nah, selaku perangkat daerah tentu saja akan apa tahu yang bisa kita lakukan untuk DIY ini. Nah, kami paling mendata, karena pensertifikatan itu bukan mudah, nggak gampang. Pemberkasannya oleh pihak kalurahan, diverifikasi oleh DPTR kabupaten, masuk ke Pak Haris dari kawan-kawan ini untuk diverifikasi lagi. Kembali lagi Mbak, diverifikasi baru sampai ke kantor pertanahan atau BPN, masuk diverifikasi lagi. Oh ya benar titik ini udah dipasangi patok, udah ada fotonya. Oke, kita keluarkan sertifikatnya, dan itu ternyata masih banyak yang belum bersertifikat. Supaya secara legal yang tadi disampaikan oleh Mbak Tifa, kita memiliki sebuah produk hukum di masing-masing bidang tanah kita, cara pemanfaatannya biar lebih tepat seperti itu. Padahal kalau ada landasan kepastian hukumnya juga tenang ya Pak ya, kita mau menggarap nanti kalau tiba-tiba ditanya kita bisa jawab gitu ya. Oke, semoga harapannya dengan hadirnya BKK Kelurahan ini bisa kita sambut baik begitu ya, apalagi memang kelurahan-kelurahan yang sudah mendapatkan bantuan. Tadi kalau tidak salah ada 9 kelurahan ya. Nah ini harus dimanfaatkan benar-benar, dan informasi baik ini juga harus disebarluaskan pastinya, karena kita punya niatan yang sama nih untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apalagi didukung dari dana IS ya Pak ya, yang semoga per tahunnya bisa naik ya Pak ya. Insya Allah. Oke, baik. Baiklah, terima kasih sekali ini sudah hadir narasumber-narasumber ahli kita ya. Sudah hadir, terima kasih Bapak Pangki Arbindarta Kusuma SE MSC. Beliau sekali lagi adalah Kasubit Urusan Pertanahan Paniradia Kaistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur nuwun Pak sudah hadir.
Kemudian juga sudah hadir Bapak Haris Suhartono SH. Beliau adalah Kabid Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan DPTR DIY. Terima kasih Pak sudah rawuh, dan juga tentunya Bapak Raden Widayatma SE. Beliau adalah Lurah Pondok Rejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman. Semoga nanti bisa kita berkolaborasi lagi, kita tanya lagi seperti apa sih kira-kira setahun yang akan datang ya Pak ya, hadir lagi di sini, apakah sudah menghasilkan panen yang lebih banyak dan bisa diikuti nih sebagai kelurahan percontohan oleh kelurahan lainnya seperti itu. Terima kasih Pak sekali lagi, sehat selalu. Dan akhirnya pemirsa, itu dia tadi obrolan kita dengan tema BKK Tertib Administrasi Pertanahan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY. Semoga bermanfaat, dan akhirnya saya Latifah Nur Muslimah mewakili kru yang bertugas mohon pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.